Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika pada zaman Mesir kuno. Nah, adapun pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan matematika di Mesir. Yang kedua ada sejarah penemuan angka Mesir kuno. Yang ketiga ada sistem bilangannya. Dan yang terakhir ada aritmatika Mesir kuno. Yang pertama kita akan bahas tentang perkembangan matematika pada zaman Mesir kuno. Nah, Mesir merupakan salah satu daerah tersubur di Afrika dan salah satu negara tersubur di Mediterania. Nah, Mesir ini menjadi salah satu tempat terawal yang dihuni oleh manusia sekitar 40.000 tahun yang lalu. Nah, ini ada peta negara Mesir. Nah, secara geografiknya, Mesir ini terletak antara Laut Tengah dan daratan Afrika. Ya, pada zaman dahulu, Mesir ini dibatasi oleh negara Kartago di sebelah baratnya dan di sebelah timurnya berdiri kerajaan Babilonia. Dan di seberang lautannya terbentang negara Yunani. Nah, next itu adanya Sungai Nil. Nah, negara Mesir mempunyai sungai terpanjang yaitu Sungai Nil ini. Adanya Sungai Nil ini merupakan suatu keberkahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Mesir pada saat itu. Karena dengan adanya Sungai Nil ini, mereka bisa mengolah makanan dengan persediaan air yang ada pada Sungai Nil ini. Nah, itulah sebabnya banyak sekali masyarakat, banyak sekali pada saat itu peradaban masyarakatnya menempati di pinggir-pinggir Sungai Nil ini. Nah, di Sungai Nil ini juga munculnya pertama kali matematika, yaitu salah satunya yaitu ilmu geometri. Nah, singkat cerita pada saat itu yaitu ada terjadinya banjir di Sungai Nil ini. Nah, karena akibat banjir tersebut, banyaknya tanah-tanah masyarakat tersebut yang terkikis oleh adanya banjir. Dan oleh sebab itulah pendeta raja pada saat itu membagi kembali tanah milik masyarakat dengan menggunakan ilmu dari matematika itu sendiri gitu. Ini adalah Raja Mesir yang bernama Sesostris. Jadi Sesostris inilah yang membagikan tanah kepada orang-orang Mesir pada saat itu. Next. Nah, bangsa Mesir berkebudayaan tinggi. Nah, kenapa Mesir disebut dengan berkebudayaan tinggi? Nah, kebudayaan di sini kita bisa melihat negara tersebut mempunyai budaya yang tinggi. Itu salah satunya yaitu dilihat dari bangunannya. Jadi bangunannya yang besar dan megah gitu. Jadi negara Mesir juga mempunyai bangunan yang besar, salah satunya ada contohnya di sini ada 3, piramida, sphin dan obelik. Nah, adanya piramida ini menunjukkan contoh yang sangat bagus gitu, untuk contoh yang paling kuat dari struktur matematika, yaitu dengan menggunakan bentuk-bentuk segitiga pada piramida ini. Nah, bangunan piramida ini yaitu proses membuatnya pada saat itu bangsa Mesir kuno merumuskan perbandingan, yaitu rasio dalam sebuah tabel untuk memudahkan para pembuat piramida dalam menyelesaikan keempat sisi piramida dengan sudut kemiringan. Nah, tabel perbandingan ini berisi perbandingan trigonometris yang bermanfaat hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman bangsa Mesir kuno dalam mengali bidang kajian matematika didasarkan pada pemikiran mereka yang diperoleh melalui eksperimen. Ini ada juga sphin dan obelik. Next, ada sejarah penemuan angka Mesir kuno. Jadi, pada zaman dahulu, bangsa Mesir kuno belum mengetahui ungkapan atau angka yang kita kenal pada zaman saat sekarang ini.
yaitu mereka mewujudkan ungkapannya, angkanya dalam bentuk gambar. Nah, abjad Mesir itu baru dipahami semenjak diadakannya studi kepurbakalaan pada tahun 1779 oleh Champollion. Nah, inilah salah satu ilmuwan pada zaman itu yang menemukan tulisan atau ungkapan pada zaman dahulu, yaitu ditulis dalam daun papirus dan juga 2 daun papirus gitu. Ada yang pertama ada papirus serin. Jadi di papirus serin ini contoh rahasia yang terkandung dalam papirus ini adalah perkalian dan juga pembagian pada matematika. Jadi orang saat ini dapat mendapatkan ilmu perkalian dan pembagian, yaitu pada zaman Mesir kuno dengan melalui adanya papirus serin ini. Nah, papirus serin ini dibeli dari Luxor, Mesir pada tahun 1858 oleh orang Skotlandia bernama E. Henry Rhyn, yang kemudian disumbangkan kepada Museum Inggris. Selanjutnya, selain bangsa Mesir dahulunya mengungkapkan ungkapannya dalam bentuk daun papirus, yaitu daun papirus juga melalui batu, itu salah satunya batu Rosetta. Nah, batu Rosetta ini ditemukan pada saat itu oleh seorang perwira pasukan Napoleon dekat Sungai Nil pada tahun 1799. Nah, adapun pada batu Rosetta ini kita dapat mempelajari tentang huruf hieroglif dan ada huruf hieratik pada bagian tengahnya ini, dan yang paling bawah itu ada huruf Yunani. Nah, untuk huruf hieroglif dan huruf hieratik kita akan pelajari nanti. Next. Nah, ini adalah huruf hieroglif. Jadi sistem bilangan Mesir kuno. Jadi pada zaman Mesir kuno, angka 1 ditunjukkan dengan tongkat. Ini adalah gambar tongkat lurus. Yang bilangan yang 10 ada setengah lingkaran. Yang bilangan 100 ada spiral. Ribuan ada teratai. Ini ada 10 ribuan ada telunjuk. 100.000 ada burung. Dan yang terakhir ada ini lambangnya Tuhan. Ada 100 juta itu matahari. Ini 10 juta. Next. Nah, misalkan kita mau membuat bilangan 276 dengan menggunakan huruf hieroglif. Jadi kita bisa membuatnya dengan cara seperti ini. Ada spiral 2. Spiral 2 ini menandakan berarti 200. Ada setengah lingkarannya ada 7. Berarti 70. 270 ditambah dengan gambar tongkat lurusnya ada 6. Jadi 276. Itulah. Jadi penulisan huruf hieroglif di sini itu dimulai dari kiri ke kanan. Next, ada bentuk pecahannya. Jadi pada zaman itu bangsa Mesir kuno belum menemukan atau belum mengenal adanya 2/3, 3/4 gitu. Mereka hanya menulis 1/3, 1/5, 1/7 gitu. Dan 1/249 dan sebagainya. Ini adalah contoh penulisan. Penulisannya juga dari kanan ke kiri. Next, ada sistem bilangan hieratik. Selain ada hieroglif, ada juga hieratik. Ini adalah simbol-simbol bilangannya. Teman-teman bisa lihat pada video. Kita menulisnya bisa dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Next, yang terakhir ada aritmatika Mesir kuno. Jadi, pada zaman Mesir kuno dulu, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan simbol sama dengan tidak seperti saat ini. Mereka mensimbolkan
penjumlahan itu seperti kaki yang sedang berjalan masuk rumah, simbolnya seperti ini. Ada pengurangan kaki yang sedang berjalan keluar rumah, sedangkan perkalian tetap untuk pembagian seperti ini dan sama dengan seperti ini. Next, kita akan belajar tentang operasi perkalian Mesir kuno. Nah, pada zaman Mesir kuno, mereka melakukan operasi perkalian itu dengan cara unik. Misalkan kita mau mengalihkan 28 dikali dengan 18. Nah, cara orang Mesir kuno, mereka terlebih dahulu membuat tabel, yaitu bagian kanan tabel ini dimulai dari angka 18, yaitu bilangan pengalinya 18, ya kelipatan 2-nya 56. Jadi kita langsung menjumlahkan 448 ditambah dengan 56. Hasilnya yaitu 504. Nah, selanjutnya ada operasi pembagian Mesir kuno. Jadi pada zaman Mesir kuno membaginya seperti ini. Mereka juga membuat dua buah tabel pada bagian kanannya, yaitu pembagi, yaitu 9, kelipatan 2-nya dan seterusnya. Kenapa hanya sampai 144? Karena kalau kita kelipatan 2 dari 144 otomatis melebihi 216, makanya hanya sampai 144. Nah, untuk bagian kirinya juga dimulai dari angka 1 dan kelipatannya. Nah, untuk melihat hasilnya kita tinggal menjumlahkan angka sebelah kanannya untuk mendapatkan hasil 216. Jadi kita menambahkan 72 ditambah 144 itu menghasilkan 216. Nah, untuk melihat hasilnya, karena 72 ini sejajar dengan angka 8 dan 144 sejajar dengan angka 16, kita cukup menambahkan 8 ditambah 16. Hasilnya 24. Nah, begitulah cara orang Mesir kuno melakukan operasi pembagian. Next. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.